Nama saya Jerdan Syawali dari kelas 05 TPLP 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat program penyimpanan uang kas menggunakan net. Ya, dari sini kita mulai. Pertama-tama kita buka Exam, buka aplikasi Exam, lalu aktifkan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu buka browser, lalu buka localhost php myadmin, lalu masukkan basis data namanya UTS uang kas, lalu klik buat. Selanjutnya kita membuat tabel dengan nama data mahasiswa dengan jumlah kolom adalah 5. Lalu buat. Setelah itu kita buat field. Yang pertama adalah field name dengan tipe data integer dengan banyaknya nilai adalah 50. Dan dijadikan primary key. Lalu field yang kedua adalah nama dengan tipe data varchar bernilai 50. Field ketiga adalah alamat dengan tipe data varchar dengan nilai 50 juga. Yang keempat bayar dengan tipe data varchar dengan nilai 1000. 10.000. Lalu yang terakhir adalah total kas bertipe data varchar juga dengan nilai 100.000. Jika sudah, kita simpan. Lalu akan tampilannya seperti ini. Lalu kita buat tabel yang kedua dengan nama tabel adalah keterangan dengan berjumlah kolomnya adalah 2. Lalu buat. Yang pertama adalah fieldnya adalah lunas. Yang kedua belum lunas. Field yang kedua belum lunas. Bertipe data varchar dua-duanya dan bernilai 10 dan belum lunas bernilai 15. Lalu simpan. Dan tampilan akan seperti ini. Tutup. Kita buka NetBeans, aplikasi NetBeans. Klik File New Project, lalu Next, dan buat nama Java. Karena saya sudah ada yang selesai, maka saya cancel dan menggunakan yang sudah ada. Jika sudah dibuat new project,
maka tampilan akan seperti ini ya, seperti Java package. Jika tampilan sudah seperti ini, klik kanan pada package, new, JFrame form. Maka tampilan berikutnya adalah ditunjukkan untuk membuat desain. Jika sudah seperti itu, buat desain seperti ini. Dengan program ini menggunakan label, ini menggunakan label, nama menggunakan label, dan seterusnya. Ini menggunakan text field, ini juga menggunakan text field, dan seterusnya menggunakan text field. Serta tombol ini menggunakan 6 tombol ini menggunakan button. Dan yang paling bawah tabel ya, menggunakan tabel juga. Lalu kita ubah setiap variabel name-nya. Kita mulai dari name, klik kanan, change variable name, name class. Lalu nama, change variable name menjadi nama class. Alamat, change variable name menjadi alamat class. Bayar, change variable name menjadi bayar kas. Total kas, change variable name menjadi total text field. Save, change variable name menjadi save kas. Lihat menjadi lihat kas, dan seterusnya. Edit menjadi edit kas. Search menjadi search kas, dan juga delete menjadi delete kas. Lalu tabel kita ubah juga variabelnya menjadi table kas. Lalu kita pindah ke search, masukkan import yang dibutuhkan seperti yang saya drag ini. Lalu setelah itu masukkan public class-nya. Ya, masukkan public class seperti yang saya drag ini. Default table model yang berguna untuk menghubungkan tabelnya. Lalu di bawah init components kita masukkan koneksi, kosongkan, dan juga tabel, di mana kita buat private void koneksi yang bertujuan untuk menghubungkan dengan database yang telah kita buat tadi. Yang dituju adalah UTS Uangkas, database yang baru kita buat. Sortnya seperti ini. Lalu di bawahnya kita buat private void kosongkan dengan sort seperti ini. Di bawahnya lagi ada tabel. Lalu sebelum kita masukkan source lagi, kita klik kanan pada libraries, add jar or folder. Lalu masukkan file ini
yang bertujuan untuk mengkoneksikan database dengan NetBeans, MySQL connection. Karena saya sudah terhubung, saya close saja. Ya, selanjutnya kita balik ke desain, klik kanan pada name, events, action performance. Lalu kita akan diarahkan ke search secara otomatis, lalu masukkan search berikut. Lakukan juga pada setiap buton save, event, action performance. Lalu kita akan diarahkan ke search otomatis, lalu masukkan search berikut juga. Kita balik lagi ke desain, masukkan lagi pada buton refresh, event, action performance, lalu masukkan search berikut. Lalu ke edit data, klik kanan event, action performance, masukkan juga search berikut. Lalu kita balik lagi ke desain, kita klik kanan pada search, event, action performance, lalu masukkan lagi search yang saya drag ini. Lalu yang terakhir, buton terakhir adalah delete, klik kanan events, action performance, lalu masukkan search berikut. Kita balik lagi ke desain, karena masih ada tabel, klik kanan pada tabel, event, mouse klik, lalu masukkan search seperti yang saya drag. Jika sudah memasukkan search semuanya dan tidak ada yang salah, klik kanan, run file. Kita tunggu ya programnya berjalan. Masukkan NIM, kita input, masukkan nama, masukkan juga alamatnya, lalu masukkan angka di kolom bayar dan totalnya, misalkan 200.000. Lalu kita save ya, menyimpan data berhasil. Masih kosong, kita pakai buton lihat, kita klik, ya akan terlihat di tabelnya. Lalu kita refresh untuk memasukkan data lagi. Kita buat data satu lagi, masukkan NIM, nama, alamat, masukkan nominal bayarnya dan juga total.
lalu save, ya, tersimpan lagi. Kita lihat ya, sudah masuk ke dalam tabel. Kita bisa lihat di database juga untuk barusan yang kita input, karena otomatis akan masuk ke dalam database juga. Kita balik lagi ke programnya. Kita menggunakan button search dengan cara masukkan NIM yang ingin dicari. Mau masukkan data, input data lagi, masukkan alamat, masukkan nominal bayar, dan juga masukkan nominal total. Kita save lagi. Kita lihat ya, lalu kita masukkan NIM untuk mencari data yang ingin kita cari. Kita search, akan otomatis tampil di layar. Misalnya kita mau edit data, coba kita edit alamatnya dari Bintaro menjadi Pondok Aren. Kita edit data, yes, update data telah sukses. Kita lihat lagi ya, berubah. Yang terakhir kita coba button delete, pilih salah satu field, pilih salah satu inputan, kita delete, yes, oke. Lihat ya, terhapus.